Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini perkenalkan, nama saya Budi Seminarto. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang berjudul Akhlak dan Ruang Lingkupnya bagian 2. Tugas ini diajukan guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu akhlak dan ruang lingkupnya bagian 2. Apa itu akhlak? Akhlak merupakan satu unsur yang dimiliki oleh setiap manusia. Akhlak dapat memadu perjalanan hidup manusia agar selamat di dunia dan akhirat. Tidaklah berlebihan bila misi utama kerasulan Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sejarah pun mencatat bahwa faktor pendukung keberhasilan dakwah beliau itu antara lain karena dukungan akhlak yang prima, sehingga hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kepada umat manusia, khususnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diminta agar akhlak dan keluhuran budi Nabi Muhammad SAW itu dijadikan contoh dalam kehidupan di berbagai bidang. Mereka yang mematuhi permintaan ini dijamin keselamatan hidupnya di dunia dan di akhirat. Di dalam hadis disebutkan bahwa sebaik-baiknya manusia ialah yang mempunyai akhlak yang bagus. Selanjutnya, ada perbandingan ukuran baik buruk dalam akhlak dengan aliran dalam filsafat etika. Perkataan akhlak sering juga disamakan dengan kesusilaan atau sopan santun. Bahkan, supaya kedengarannya lebih modern dan mendunia, perkataan akhlak ini sering diganti dengan kata moral atau etika. Akhlak Islami berbeda dengan moral dan etika. Perbedaannya adalah dapat dilihat terutama dari sumber yang menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang baik menurut akhlak adalah segala sesuatu yang berguna, yang sesuai dengan nilai dan norma agama. Nilai dan norma yang terdapat dalam masyarakat, bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Yang buruk adalah segala sesuatu yang tidak berguna, tidak sesuai dengan nilai dan norma agama, serta nilai dan norma masyarakat, merugikan masyarakat dan diri sendiri. Yang menentukan baik dan buruk suatu sikap yang melahirkan perilaku atau perbuatan manusia. Di dalam agama dan ajaran Islam adalah Al-Quran yang dijelaskan dan dikembangkan oleh Rasulullah SAW dengan sunnah beliau yang kini dapat dibaca dalam kitab-kitab hadis. Akhlak Islami bersifat tetap dan berlaku untuk selama-lamanya, sedangkan moral dan etika berlaku selama masa tertentu di suatu tempat tertentu. Konsekuensinya adalah akhlak Islami bersifat mutlak, sedangkan moral dan etika bersifat relatif atau nisbi. Kemudian, implementasi akhlak dalam kehidupan bersama. Butir-butir akhlak di Al-Quran dan Al-Hadis bertebaran laksana gugusan bintang-bintang di langit. Selain satu butir dapat dilihat dari berbagai segi, juga mempunyai kaitan bahwa persamaan dengan takwa. Karena itu hanya dicantumkan beberapa saja sebagai contoh. Di antaranya adalah satu, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala antara lain al-hub, artinya mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi cinta kepada apa dan siapapun juga dengan mempergunakan firman-Nya di dalam Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan kehidupan. Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala diwujudkan dengan cara melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya. Kemudian yang B, al-raja, yaitu mengharapkan karunia dan berusaha memperoleh kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang C, asyukur, yaitu mensyukuri nikmat dan karunia Allah. D, konangah, yaitu menerima dengan ikhlas semua qada dan qadar Allah setelah berikhtiar maksimal sebanyak-banyaknya hingga batas tertinggi. Kona'ah, yaitu menerima dengan ikhlas semua qada dan qadar setelah berikhtiar maksimal sebanyak-banyaknya hingga batas tertinggi. Memohon ampun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang F, at-taubat, yaitu bertaubat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang paling tinggi adalah taubatan nasuha, yaitu taubat yang benar-benar taubat, tidak lagi melakukan perbuatan yang sama yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan tertib melaksanakan semua perintah dan menjauhi segala larangannya. Untuk yang G, tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayat. Saya akan melanjutkan materi tentang implementasi akhlak dalam kehidupan bersama dari sebelumnya Budi. Yang selanjutnya,
Implementasi akhlak dalam kehidupan bersama. Yang kedua adalah akhlak terhadap makhluk, yaitu dibagi dua. Yang pertama akhlak terhadap manusia, diantaranya akhlak terhadap Rasul Nabi Muhammad SAW. Contohnya mencintai Rasul SAW secara tulus dengan mengikuti semua sunnahnya, menjadikan Rasulullah SAW sebagai idola suri tauladan dalam hidup dan kehidupan, menjalankan apa yang disuruhnya dan tidak melakukan apa yang dilarangnya. Akhlak terhadap orang tua, birrul walidain. Contohnya, berbuat baik kepada ibu dan bapak sebaik-baiknya dengan mengikuti nasihat baiknya, tidak menyinggung perasaan dan menyakiti hatinya, membuat bapak ibu ridho. Akhlak terhadap diri sendiri, contohnya memelihara kesucian diri, menutup aurat, bagian tubuh yang tidak boleh kelihatan menurut hukum dan akhlak Islam, jujur dalam perkataan dan berbuat ikhlas serta rendah diri, malu melakukan perbuatan jahat, menjauhkan dengki dan menjauhi dendam, berlaku adil terhadap diri sendiri dan orang lain. Akhlak terhadap keluarga, contohnya saling membina rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga, saling menunaikan kewajiban untuk memperoleh hak, berbakti kepada bapak ibu, memelihara hubungan silaturahim, dan melanjutkan silaturahmi yang dibina orang tua yang telah meninggal dunia. Akhlak terhadap tetangga, contohnya sering mengunjungi, saling membantu di waktu senang, lebih-lebih tatkala susah, saling memberi, saling menghormati, saling menghindari perkataan dan permusuhan. Akhlak terhadap masyarakat, contohnya memuliakan tamu, menghormati nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, saling menolong dalam melakukan kebajikan, dan takwa menganjurkan anggota masyarakat tersebut, termasuk diri sendiri, berbuat baik, dan mencegah diri sendiri dari orang lain melakukan perbuatan jahat atau munkar, memberi makan fakir miskin dan berusaha melapangkan hidup dan kehidupannya, bermusyawarah dalam segala urusan mengenai kepentingan bersama. Akhlak terhadap bukan manusia atau lingkungan hidup, contohnya sadar dan memelihara kelestarian lingkungan hidup, menjaga dan memanfaatkan alam terutama hewani, nabati, flora dan fauna yang sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan manusia dan makhluk lainnya. Sayang pada sesama makhluk hidup. Akhlak baik dan buruk. Jadi ada dua jenis akhlak. Ulama akhlak menyatakan bahwa akhlak yang baik merupakan sifat para nabi dan orang-orang sidik. Sedangkan akhlak yang buruk merupakan sifat setan dan orang-orang tercela. Dengan demikian, akhlak terbagi menjadi dua jenis, yaitu akhlak baik atau akhlak terpuji, akhlakul mahmudah, yakni perbuatan baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap sesama manusia dan makhluk lainnya. Akhlak tercela, akhlakul mazmumah, yakni perbuatan buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, perbuatan buruk sesama manusia dan makhluk lainnya. Inna min ahibbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahsanukum akhlak. Yang artinya sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku yaitu orang-orang yang baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jaka Nur Aziz, kelas TI 20D5. Terima kasih kepada Mas Taufik. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang akhlak. Yaitu akhlak dan ruang lingkupnya. Macam-macam akhlak buruk. Akhlak buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama takabur atau al-kibru, yaitu sikap yang menyombongkan diri sehingga tidak mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam ini.
termasuk mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada padanya. B. Musyrik atau al-syirk, yaitu sikap mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dengan cara menganggapnya bahwa ada suatu makhluk yang menyamai kekuasaannya. C. Murtad atau ar-riddah, yaitu sikap yang meninggalkan atau keluar dari agama Islam untuk menjadi kafir. D. Munafik atau an-nifaq, yaitu sikap menampilkan dirinya bertentangan dengan kemauan hatinya dalam kehidupan beragama. E. Riya atau ar-riya, yaitu sikap yang selalu menunjukkan perbuatan baik yang dilakukannya, maka ia berbuat bukan karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanya ingin dipuji oleh sesama manusia. Jadi perbuatan ini kebalikan dari sikap ikhlas. F. Boros atau berfoya-foya, al-israf, yaitu perbuatan selalu melampaui batas-batas ketentuan agama. Allah Subhanahu wa taala melarang bersikap boros karena hal itu dapat melakukan dosa terhadapnya, merusak perekonomian manusia, merusak hubungan sosial dan merusak diri sendiri. G. Rakus atau tamak, al-hisru atau at-tama'u, yaitu sikap yang tidak pernah merasa cukup sehingga selalu ingin menambah apa yang seharusnya ia miliki tanpa memperhatikan orang lain. Hal ini termasuk kebalikan dari rasa cukup. Hal ini termasuk kebalikan dari rasa cukup atau al-qanaah, yang merupakan akhlak buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala karena melanggar ketentuannya. Selanjutnya yaitu macam-macam akhlak buruk terhadap manusia. Akhlak buruk terhadap manusia diantaranya yaitu A. Mudah marah atau al-ghadab, yaitu kondisi emosi seseorang yang tidak dapat ditahan oleh kesadarannya sehingga menonjolkan sikap dan perilaku yang tidak menyenangkan orang lain. B. Iri hati atau dengki, al-hasadu atau al-hikdu, yaitu sikap kejiwaan seseorang yang selalu menginginkan agar kenikmatan dan kebahagiaan hidup orang lain bisa hilang sama sekali. C. Mengadu-adu atau an-namimah, yaitu perilaku yang suka memindahkan perkara seseorang kepada orang lain dengan maksud agar hubungan sosial keduanya rusak. D. Mengumpat al-ghibah, yaitu perilaku yang suka membicarakan keburukan seseorang kepada orang lain. E. Bersikap congkak al-as'aru, yaitu sikap dan perilaku yang menampilkan kesombongan baik dilihat dari tingkah lakunya maupun dari perkataannya. F. Sikap kikir atau al-bukhlu, yaitu sikap yang tidak mau memberikan nilai materi dan jasa kepada orang lain. Yang G yaitu berbuat aniaya atau al-zulmu, yaitu sesuatu perbuatan merugikan orang lain, baik kerugian material atau non-material, dan juga yang mengatakan bahwa seseorang yang mengambil hak-hak orang lain termasuk perbuatan zalim atau menganiaya. Adapun Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Hud ayat 15-16 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika allazi laysa lahum fil akhirati ilan naru wa habita ma
na'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun, yang artinya barang siapa kehendaki kehidupan di dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan amal perbuatan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Merekalah orang-orang yang di akhirat kelak tidak akan memperoleh balasan kecuali neraka, dan lenyaplah apa amal kebaikan yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka lakukan. Baik, untuk kesimpulannya akan disampaikan oleh Mas Taufik Hidayat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulannya dari akhlak dan ruang lingkupnya. Dari materi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa akhlak merupakan salah satu unsur jiwa manusia yang berfungsi untuk mengarahkan manusia tersebut ke dalam bertindak dan bersikap terhadap sesama. Akhlak mempunyai cakupan yang cukup luas, terdiri dari akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap sesama, dan akhlak kepada Sang Pencipta. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.